pertama tentang polemik azan yang hayya 'alal jihad. Jadi hayya 'alas sholahnya diganti dengan hayya 'alal jihad. Ajakan untuk sholat diganti dengan ajakan untuk jihad. Hukum asalnya jelas ghairu masyru', yang demikian tidak disyariatkan. Bahasa orangnya itu apa? Bid'ah ya. Jadi bid'ah, adzan bikin-bikin namanya. Tidak boleh. Hanya saja walaupun adzan itu multifungsi. Adzan itu yang jelas pertama adalah bagian dari sunnahnya sholat. Nanti kita kaji di bab-bab berikutnya. Jadi sunnahnya sholat sebelum masuk ke sholat, sebelum masuk ke pekerjaan sholat itu adalah mengumandangkan adzan dan iqamah. Hanya saja adzan fungsinya bukan cuma untuk sholat. Adzan itu juga bisa untuk meredakan bencana. Makanya kalau orang kampung itu kalau gempa bumi mukul-mukul wajan pakai sutil, Pak. Pakai sutil itu bahasa Indonesianya apa? Sutil itu bahasa Jawa ya, Pak ya. Pakai sutil itu. Saya sempat nanya sama ibu saya, ngapa kata ibu saya kalau gempa bumi itu bumi sedang digoyang sama raksasa. Jadi kalau dipukul wajan pakai sutil nanti raksasanya nggak denger katanya. Itu mitos orang kampungnya begitu. Tapi yang disyariatkan itu bukan mukul sutil sebetulnya. Yang disyariatkan adalah kumandangkan adzan. Jadi bumi akan lebih bertasbih kepada Allah Ta'ala. Karena gempa bumi atas kehendak Allah. Makanya kalau ada kebakaran, kumandangkan adzan. Maka apinya akan mereda nantinya. Makanya pernah kejadian di Israel dilarang adzan. Terjadi kebakaran hebat di Israel. Karena mereka melarang adzan. Begitu diputuskan peraturan undang-undang melarang mengumandangkan adzan yang dibunyikan keluar, maka langsung terjadi kebakaran hebat di Israel. Karena adzan itu meredam bencana. Makanya kemarin pas zaman stay at home, sempat 3 bulan yang lalu, jangan sampai masjid nggak adzan, walaupun tidak ada Jumatan. Adzan itu harus ada, kalau enggak keseimbangan alam yang rusak nantinya. Jadi saat ada banjir adzan, tsunami ya adzan, nempatin rumah baru adzan Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena setan akan lari terkentut-kentut. Nah pertanyaannya Bapak Ibu pernah nggak ngedengar kentut setan? Belum pernah kan? Saya juga nggak tahu kayak apa kentut setan itu. Makanya Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai Abdul Karim itu pendiri Lirboyo. Lirboyo itu begitu beliau datang ke sana, selama seminggu warga Lirboyo nggak bisa tidur. Mengapa tidak bisa tidur? Karena goncang Lirboyo. Berpuluh-puluh tahun tidak ada yang adzan. Begitu Mbah Abdul Karim bikin pondok di sana, pertama mengumandangkan adzan, setan geger, Pak. Maka setan ngamuk semua. Butuh waktu seminggu buat ngusirin setan-setan di Lirboyo itu. Makanya adzan boleh digunakan untuk menempati rumah baru, bikin perkampungan baru, bagus. Merukyah juga. Jadi orang kok nggak hilang-hilang kesurupannya, rukyahnya bisa pakai kalimat adzan, kumandangkan adzan. Termasuk bayi yang lahir. Man wulidalahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Jadi barang siapa yang lahir anaknya diadzani kuping kanan, diiqamati kuping kiri, tidak bisa mencelakakannya jin yang namanya ummus sibyan. Ini hadis hasan bisa wahid. Jadi adzan di kuping bayi itu bukan nyuruh bayi sholat. Itu kalimatnya minimal talqin, tapi minimal jin yang namanya ummus sibyan tidak bisa mencelakakannya. Jadi sekali lagi adzan memang multifungsi. Untuk ruqyah bisa, untuk mentalkin bayi bisa,
untuk meruqyah bayi bisa, meruqyah orang kesurupan bisa, orang sakit bisa, menempati rumah baru bagus semua dengan kalimat adzan. Tapi jangan diubah kalimatnya. Jangan hayya 'alal jihad. Dan jihad itu kita harus ngerti hukum fikihnya. Jihad itu tidak boleh dilakukan atas inisiatif sendiri. Jihad dalam bentuk qital, dalam bentuk perang. Kalau jihad yang selain bentuk perang mengendalikan hawa nafsu ya jihad. Itu pribadi, Pak. Bapak-bapak hujan-hujan nih, kita Bapak Ibu hujan-hujan masih berangkat pengajian, ini jihad. Kemudian berangkat sholat berjamaah walaupun hujan, itu jihad. Termasuk saya, ngisi pengajian ini jihad. Apalagi kalau lupa disangoni, jihad beneran itu. Subhanallah. Tapi seandainya saya WA Ustadz Mukmin, Ustadz kira-kira ada yang lupa enggak ya? Enggak jadi jihadnya, Pak. Karena ngapa? Enggak ada mujahadahnya di sana. Enggak ada pengorbanannya di sana. Ibu-ibu ngurumat suami ya jihad. Bapak-bapak cari nafkah untuk yang halal untuk menapahi keluarga, itu jihad namanya. Tetapi jihad dalam pengertian qital, perang, itu tidak boleh sembarangan dilakukan. Itu harus atas dasar perintah. Makanya Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyyatun. Tidak ada lagi hijrah setelah kemenangan Mekah, walakin jihadun. Tapi yang ada adalah jihad. Wa niyyatun, dan niat yang tulus. Wa idastunfirtum fangfiru. Ini kata kuncinya. Apanya? Keywordnya. Kata kuncinya di sini. Apabila kalian diperintahkan jihad, maka berangkat. Apabila kalian diperintahkan jihad, maka berangkat. Loh, siapa yang boleh memerintahkan jihad? Kan muncul pertanyaan tuh. Yang berhak, bukan yang boleh bahasanya. Kalau yang boleh saja kan terlalu biasa bahasanya. Yang berhak memerintahkan jihad siapa? Hanya pemerintah. Dulu Presiden Soekarno minta fatwa jihad kepada Mbah Yai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini sanad keilmuan Ustadz Mukmin, Pak. Kita ini Al-Furqan ini beruntung ada beliau, karena sanad keilmuan Ustadz Mukmin memang dari Tebu Ireng, pendiri Nahdlatul Ulama. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu hafal 6 kitab induk. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Daud, dan Sunan Ibnu Majah. Sekarang ini tidak ada satupun orang Indonesia yang hafal 6 kitab induk itu. Kalau kita paling hafalnya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Pak, Sunan Gunung Jati. Paling banter itu lapalnya kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Presiden Soekarno minta fatwa jihad dulu sama Mbah Yai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Keluarlah resolusi jihad, fatwa jihad tanggal 22 Oktober. Maka dari fatwa jihad Mbah Yai Hasyim Asy'ari baru keluar perintah dari Presiden Soekarno untuk berangkat jihad. Jadi presiden yang punya hak. Habis Presiden Soekarno siapa? Presiden Soeharto. Habis itu siapa? Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Presiden Habibie dulu ya. Habibie, Abdurrahman Wahid. Kemudian Megawati, SBY, Jokowi. Jadi sekarang ini satu-satunya manusia. Satu-satunya manusia yang boleh memerintahkan perang cuman Presiden Jokowi. Gitu-gitu, Pak. Beliau yang hak sah menurut agama. Jadi kalau saya ngajak bapak-bapak jihad, bawa golok perang, bapak-bapak bukan mati syahid, mati sangit semua itu. Karena ngapa? Mengamalkan jihad tanpa perintah dari penguasa atau ulil amri. Hanya Presiden Jokowi. Pak Wapres pun walaupun beliau kiai nggak bisa perintahkan jihad, nggak bisa. Ketua PBNU Pak Profesor Kiai Haji Said Akil Sirot nggak bisa perintahkan jihad. Kalau jihad perang maksudnya. Pak Profesor Haidar Nasir pimpinan Muhammadiyah nggak bisa perintahkan jihad.
Habib Rizik Syihab, pimpinan FPI, nggak bisa perintahkan jihad, nggak bisa. Imam Samaudra udah mati soalnya ya, nggak bisa perintahkan jihad. Yang boleh perintahkan cuman presiden. Nah itu hukum Islam tuh begitu. Jadi jangan sampai kita nih merasa benar tapi salah. Kapan perintah jihad itu keluar? Misalnya kita diinvasi lah oleh Australia atau Amerika, karena itulah yang sering ngerecokin negara kita ini kan. Diinvasi oleh mereka, militer kita jelas di garda terdepan, TNI itu ya di sana, TNI Polri. Kita juga wajib jihad, tapi jangan di depan kitanya, habis duluan nantinya. Kita nembak bedil aja nggak lurus kan? Maka kita menjadi pasukan lapisan ketiga, dilatih sukarelawan untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Itu pun atas dasar perintah. Kalau tidak diperintahkan tidak ada kewajiban untuk jihad. Ini jawaban yang pertama. Sekali lagi, kalimat adzan adalah termasuk kalimat yang sifatnya muqayyad. Dia tidak bisa dirubah, begitulah bunyinya. Tapi walaupun dia untuk sholat, adzan itu dia boleh digunakan untuk keperluan yang lain. Bahkan boleh digunakan di medan tempur, kalimat adzan itu boleh. Tapi jangan diubah kalimatnya, tetap begitulah. Sama kayak kita mengadani bayi. Walaupun bayi itu belum wajib sholat, tetap kalimatnya jangan diubah. Karena di balik kalimat itu ada kekuatan. Baik, pertanyaan yang kedua yang perlu saya jawab juga. Ini pesanannya, apakah zikir setelah sholat itu boleh dikeraskan? Memang hukum asalnya Bapak Ibu, zikir setelah sholat itu dikeraskan oleh Nabi. Bukan boleh atau tidaknya. Hukum asalnya malah sunnah. Makanya ada beberapa masjid yang galau. Karena ada yang membid'ahkan, mengeraskan zikir habis sholat. Maunya dia meneng-meneng aja. Walaupun ya terserah, tidak apa-apalah. Yang jahar atau yang meneng. Yang diam-diam. Tapi yang jelas begini. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, anna raf'a sauti bidzikri hina yang sarifuna suminal maktubat, sesungguhnya mengeraskan suara setelah salat fardu 5 waktu. Sekali lagi, anna raf'a saut, sesungguhnya mengeraskan suara, hina, ketika yang sarifuna suminal maktubat, orang-orang selesai dari salat fardu 5 waktu. Karena ana ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dikerjakan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengeraskan zikir habis salat itu, yang kayak kita tadi, Allahumma anta salam dan lain sebagainya, itu sudah dikerjakan sejak zaman Nabi. Sahih Al-Bukhari nomor 841, Sahih Muslim nomor hadis 583, Sahih muttafaqun alaih. Jadi istiqomahkan saja. Kalau suruh milih jahar apa sir, jahar saja. Karena takut ada orang mu'allaf Pak, yang belum hafal. Mu'allaf kan 2 macam. Baru masuk Islam 1. Yang kedua baru tobat. Ngaji kecil nggak pernah. Dengan kita mengeraskan zikir habis sholat, dia belajar untuk mengamalkannya. Akhirnya menghafalnya. Cobalah orang yang nggak pernah sholat, membaca Fatihah lancar. Karena ngapa? Sering tahlilan kan. Karena orang Indonesia ini walaupun nggak sholat, kalau diundang kenduren dia berangkat. Yang penting ada beseknya kan gitu. Allahu Akbar. Jadi mereka-mereka itu Pak, di akhirat nanti Allah tanya, lu sholat nggak? Kata Allah, enggak. Puasa enggak pernah. Zakat enggak juga. Kamu pernah bicara yang baik-baik? Pernah ya Allah. Pas kapan? Tahlilan kata dia. La ilaha illallah. Jadilah, walaupun mampir dulu lah ke neraka. Oh enggak sholat Pak, tapi masih jadilah ada kalimat itu kan. Jadi makanya orang Indonesia itu walaupun enggak sholat, tetap hafal Fatihahnya, hafal tahlilnya, karena sering ikut tahlilan. Walaupun niatnya tahlilan tadi besek. Begitu bagi beseknya kurang, kesel banget dia Pak. Karena ngapa? Dia nggak kebagian misalnya. Jadi baik, demikian ini 2 pertanyaan di awal. Kita lanjut ke ngaji kita. Malam ini kita di Kitabus Shalah.
kita masuk ke pembahasan mengenai sholat. As-sholatul mafrudatu khamsun. Sholat mafrudah, sholat wajib. Dikatakan mafrudah di sini berarti karena dia masuk kategori bukan wajib biasa, karena dia rukun Islam. Sholat wajib itu khamsun, ada 5. Ini mazhab Syafi'i. Karena di mazhab yang lain ada 6 sih Pak. Sholat id itu dianggapnya wajib soalnya. Kalau kita sholat id enggak wajib, sunnah muakkad kalau di mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menegaskan cuma 5 salat fardu itu. Yang pertama al-zuhru, salat zuhur. Wa awwal waktiha zawalu syamsi. Awal waktunya, awal waktu salat zuhur itu adalah zawalu syamsi, matahari tergelincir. Kan matahari itu pasti tengah-tengah nih, Pak. Tengah-tengah. Itu kan haram salat. Enggak boleh salat kita di posisi tengah, itu tidak boleh sholat. Begitu dia sudah zawal nih, menggelincir ke arah barat, maka itulah awal waktu zuhur. Zawalu syamsi, ketika matahari mulai tergelincir. Wa akhiruhu idza shara dhilli kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Dan akhir dari waktu zuhur, penghabisan waktu zuhur adalah idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu, ketika tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Ketika tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Jadi kan matahari di barat nih, udah gelincir ke arah barat, ke arah tempat terbenamnya. Itu kalau sudah sore, pena ini kita tegakkan di sinar matahari, panjang pena sama bayangannya sama. Itu berarti sudah habis waktu zuhur. Zaman dulu ya gitu ya Pak, ngukur begitu zaman dulu. Zaman sekarang mah nggak perlu ngukur, udah ada itu tuh. Tinggal bunyi aja dia. Walaupun belum ada jam yang kayak gini, jam digital gitu. Kan dulu sudah ada hisapnya. Nah itulah yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Karena ulama lah yang menjelaskan perkara-perkara yang belum didetilkan oleh nabi, termasuk waktu-waktu sholat. Siapa Syekh Payakumbuh itu yang terkenal betul ya, yang menghisap waktu-waktu sholat. Itu luar biasa. Makanya kita ini nggak bisa beragama nggak ikut ulama, itu nggak bisa. Karena ngapa? Kita yang nggak mampu soalnya. Karena ulama itu Pak nggak sempat nyari duit, mendalami ilmu, mengajarkan ilmu, itu ulama. Kalau kita kan masih lah nyari duit kan gitu ya, masih butuh ke sana. Kalau ulama itu sudah sedemikian rupa. Selanjutnya yang kedua al-asru, salat asar. Kapan salat asar itu? Wa awwal waktiha azyadatu ala dhilli mithli. Awal waktu asar, yakni azyadatu ala dhilli mithli, nambah dikit dari ketika tinggi benda sama dengan panjang bayangan, itu nambah sedikit, ditambahkan sedikit. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan akhir waktunya menurut ketentuan waktu ikhtiar, menurut ketentuan waktu ikhtiar, ila dhilli mitlain, ketika tinggi panjang bayangannya sudah 2 kali lipat dari panjang bendanya. Itu akhir waktu menurut waktu ikhtiar. Jadi waktu yang masih dianggap sungguh-sungguh ya Pak. Waktu yang dianggap sungguh-sungguh. Walaupun begini, sholat yang paling utama itu waktu afdolnya tetap di awal waktu. Fi awwali waktiha. Yang paling utama sholat itu tetap di awal waktu. Cuman ini seandainya kita keakhiran, maka waktu akhirnya itu adalah ketika tinggi benda, tinggi bayangan benda sudah 2 kali lipat lebih panjang daripada bendanya. Begitu. Selanjutnya wafil jawaz, tapi ada waktu namanya waktu jawaz. Jadi seandainya kita nggak keburu nih, mas sudah akhir banget, kayak tukang bangunan lah, jam 4 baru selesai, mau mandi tanggung, masih nunggu gajian umpama nih. Ujung-ujungnya ke akhir betul, sudah mau mendekati waktu maghrib, tetap wajib sholat, tetap wajib sholat.
Walaupun yang kayak gitu sudah termasuk melalaikan. Dia kehilangan keutamaan nantinya. Di sini dikatakan wafil jawazi ila ghurubi syamsi, dan waktu jawaznya hingga terbenam matahari. Bahkan begini Bapak Ibu, saat sedang sholat pun ternyata adzan maghrib, jangan hentikan sholatnya. Tetap sholat asar dilanjutkan. Baru dapat 2 rakaat misalnya adzan maghrib, jangan berhenti sholatnya, lanjut. Nggak perlu pakai niat kodoan, nggak perlu. Terus lanjut sholatnya. Daripada dosa, kalau nggak sholat kan dosa. Selanjutnya, wal maghrib, waktu maghrib 3, sholat maghrib ya. Wal maghribu, yang ketiga maghrib. Wa waktu wahidatun, maghrib ini cuman ada satu waktu. Cuman ada satu waktu. Wa huwa ghurubu syamsi, adalah ketika terbenam matahari. Terbenam matahari, wa miqdari, dan miqdar ukuran waktunya itu mayu adzinu wa ma yatawaddau, seukuran mayu adzinu adzan, wa yatawaddau, kemudian berwudu, wa yasturul aurah, nutup aurat, wa yuqimu sholata wa yusalli khamsa raka'atin. Jadi mendirikan sholat seukuran 5 rakaat. Kita ulang lagi, adzan, wudu, pakai baju, untuk aurat pakai baju kan, salin ya, salin, sholat 5 rakaat. Pendek sekali waktunya. Tapi kita nggak usah pakai gitu-gitu lagi sekarang. Sudah ada hitungannya. Adalah para ulama sudah menetapkannya untuk sholat maghrib. Maksudnya apa di sini? Sholat maghrib sama sekali tidak boleh ditunda-tunda. Begitu azan, langsung kita bersiap-siap. Kalau bisa sebelum azan sudah salin, sudah mandi, sudah salin, sudah wudu. Jadi tinggal berangkat ke masjid. Selanjutnya wal isya, yang keempat sholat isya. Wa awal waktiha idza ghaba syafaqul ahmar. Awal waktu isya adalah ketika ghaba syafaqul ahmar, hilangnya, terbenamnya mega merah. Jadi kan kalau matahari terbenam ya Pak, maghrib nih ya, ghurub maghrib, kan ada mega merah tuh sisanya. Apa kata orang tuh sunset, ya terbenam sunset namanya ya, sunset itu ada mega merahnya itu. Nah itu tanda waktu maghrib. Kalau yang merah itu hilang sudahan, berubah jadi gelap di tempat terbenamnya matahari, di maghrib itu hilang mega merahnya, berarti sudah masuk waktu isya. Itu penjelasannya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, akhir waktu isya menurut waktu ikhtiar ila tulutil lail, hingga sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam terakhir itu kapan? Waktu sahur. Waktu sahur itu Pak paling cepat jam berapa? Jam 3 ya. Waktu sahur paling cepat jam 3. Makanya kalau sholat tahajud jam 2 sebetulnya masih kemalaman itu. Kecuali kalau nggak bisa tidur. Tahajud jam 1 itu masih tengah malam itu, belum akhir malam. Jadi yang disebut akhir malam itu ya sekitar jam 3 sampai subuh itulah. Itu akhir malam. Jadi usahakanlah jam segitu. Kalau bisa tahajud nangis. Kalau nggak bisa nangis Bu, paksakan nangis. Tapi jangan kenceng-kenceng sampai rumah tetangga nanti. Waduh, kata tetangga digebukin lakinya tuh. Makanya nangis ya, paksakan nangis. Jadi karena air mata yang jatuh ketika kita sedang menangisi dosa-dosa atau di sepertiga malam terakhir, itulah yang akan memadamkan api neraka nantinya. Jadi berdramalah dengan Allah. Jangan kayak artis sinetron, depan TV dia drama, ku menangis. Yang suka nonton Indosiar, dikit-dikit ku menangis, dikit-dikit ku menangis ya. Ini ahli-ahli Indosiar ibu-ibu ya. Jadi apa namanya, jangan menangis di depan makhluk, tapi menangislah di hadapan Allah Ta'ala. Karena menangis di depan makhluk itu banyak modusnya. Percayalah bapak-bapak, Pak Prapto misalnya, kalau Bu Prapto meninggal umpama,
Pak Pra pun nangis sesunggukan. Belum nyampe 100 hari udah kawin lagi. Lu nangis kemarin ngapain? Ini umpama ya Pak, umpama. Ya, nangis. Kadang nangis itu sambil ngintip, ada janda muda nggak ya? Dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, nangislah di hadapan Allah. Baik, saya kembali lagi hingga sepertiga malam terakhir. Selanjutnya wafil jawaz, dan waktu jawaznya ila tulu'il fajri tsani, hingga terbit fajar kedua. Fajar sodik namanya. Jadi sampai terbit fajar, sampai waktu subuh. Jadi udah ngaji tuh di masjid Pak, kira-kira semenit lagi adzan, isya belum, tetap kerjakan isya. Belum kodok itu, tetap kerjakan isya. Kecuali kalau sudah masuk subuh, baru kodoan lillahi ta'ala. Jadi misalnya karena kecapean, tidur dulu. Karena kalau orang kelelahan, kecapean, karena beberapa faktor tertentu, kurang tidur atau pulang dari perjalanan, milih sholat kalau sedang ngantuk betul atau tidur. Pilihannya tidur dulu, baru sholat. Bukan sholat dulu baru tidur. Jadi sambil sholat ngiler lagi Pak. Jadi sedemikian Rasulullah. Seandainya kita terlambat, selama masih ada waktu walaupun sudah akhir, tetap dikerjakan sholatnya. Jadi karena sholat tidak boleh ditinggal sama sekali. Kalaupun tertinggal sudah di luar waktunya, kodok. Karena uzur orang sholat ada dua, lupa dan ketiduran. Maka kodok sholatnya. Adaannya ganti dengan kodoan. Kodoan lillahi ta'ala. Selanjutnya wasubhu. Yang kelima, sholat subuh. Wa awal waktiha tul'il fajri tsani. Awal waktu subuh adalah terbitnya fajar kedua. Kan ada fajar kadhib. Fajar pertama. Fajar palsu. Fajar eca-ecaan. Ada fajar sodik. Fajar kedua. Berkas cahaya itu. Belum mataharinya. Jadi terbit fajar, wa akhiruhu, akhirnya fil ikhtiar, menurut waktu ikhtiar adalah ilal isfar, ketika sudah cerah tapi matahari belum nongol, udah terang, matahari belum nongol di tempat terbitnya, itu masih waktu subuh. Silahkan dikerjakan. Wa fil jawazi, dan waktu jawaznya adalah ila tulu'i syamsi, hingga terbit terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, habislah waktu subuhnya. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Sebagai kajian pembuka, kita buka sesi yang berikutnya, yakni tanya jawab. Saya persilahkan. Ya, silakan Pak. Iya. Dalam kondisi darurah, dalam kondisi darurah karena sakit, ya. Kan ada orang tuh sakitnya sedang kambuh-kambuhnya di waktu maghrib. Ada umpamanya nih, dia sedang kambuh di waktu maghrib, sehingga kehabisan waktu maghrib, sehingga dia siap menegakkan sholat, mendirikan sholat. Maka sholatlah dia di waktu isya, tapi dengan niat kodoan ya Pak. Bukan di jamak namanya, di kodok. Sholli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Setelah itu mengerjakan salat isya-nya. Begitu caranya. Ya, dalam kondisi darurat sekalipun kodok tetap. Jadi tinggal minta ampun, ya Allah minta ampun tadi melalaikan sholat karena faktor sakit. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan sholat sama sekali. Kecuali kalau begini, kita ketiduran atau lupa, itu tidak ada dosa, kodok-kodok saja. Misalnya kita lupa, belum sholat asar, ibu-ibu. Mau asaran udah wudhu, tamu datang. Ngobrol sama tamu. Terus ada apa lagi kesibukan lain. Tiba-tiba adzan maghrib, mikir. Tadi itu kayaknya baru wudhu aja, belum sholat asar. Misalnya ibu-ibu. Sholat asarnya di waktu maghrib dan tidak berdosa, tapi adaannya ganti kodoan lillahi ta'ala dan tidak ada dosa baginya. Itu karena lupa atau karena ketiduran. Kalau karena sakit itu masih ada dosanya kalau terlalaikan, tapi minta ampun pada Allah. Karena mengapa? Hujjah diterima oleh Allah, alasan diterima. Nanti Allah tanya, ngapa kamu melalaikan sholat asar? Lagi sakit parah betul ya Allah, umpama itu Pak.
Maka Allah menerima hujah kita. Jadi demikian. Silakan, masih ada? Ibu-ibu. Oke, lanjut ya. Faslun, kita lanjut ke pasal berikutnya. Wa syaraitu wujubi sholati satu asya. Syarat wajibnya sholat ada 3 perkara. Kalau syarat wajib berarti enggak cukup syarat, bebas, enggak wajib sholat. Jadi syaratnya ini enggak cukup, bapak-bapak saya tekankan, tegaskan, bebas, enggak perlu sholat, enggak apa-apa. Apa syarat wajibnya itu? Yang pertama al-Islam. Islam. Jadi kalau bapak-bapak bukan Islam, enggak apa-apa, enggak usah sholat. Bukan Islam. Makanya ada orang non-muslim ngomong, Ustadz, saya ini agama itu sama bagi saya, kata dia. Jadi saya tinggal milih aja maunya saya mana. Bagus, jangan usah dibantah. Iya Pak, agama sama. Tapi ngapa Bapak nggak milih Islam, kata saya. Nggak enak katanya. Sehari 5 kali katanya. Kalau yang sebelah ini kan enak, seminggu sekali, kata dia. Saya pilih seminggu sekali atau sehari 5 kali. Mending milih seminggu sekali. Nah gini aja Pak, kata saya. Bapak kalau masuk Islam nggak usah sholat, nggak apa-apa. Iya kata saya, nggak usah sholat, nggak apa-apa. Masuk Islam aja yang penting. Ya ngapain kita ngomongin sholat sama orang yang belum Islam? Ntar dulu. Yang penting dia masuk Islam dulu Pak. Gampang sholat menanti kita ajarin. Karena sholat itu pada dasarnya bukan kewajiban, pada akhirnya kebutuhan. Coba jajal ibu-ibu nggak sholat sekali aja, gerungseng kan? Merasa kok ada yang kurang kan? Karena kebutuhan kita sholat itu. Karena kalau udah nggak sholat udah kayaknya sudah seakan-akan panas pikiran, gelisah di hati. Seketika orang sudah menjadikan sholat sebagai kebutuhan, nggak usah disuruh lah, dia cari sendiri. Padahal dia butuh, dia mikir kan. Sholat itu cuma 5 menit paling lama. Sehari cuma 25 menit kan. Yang lain-lain dia nonton bebas, makan kenyang, olahraga. Orang kemudian berhitung. Hari-hari dia harus punya nisab untuk mengingat Allah. Kebutuhan kemudian. Syarat pertama Islam. Yang kedua wal bulugh, baligh. Jadi kalau belum balik nggak sholat nggak apa-apa, bebas. Walaupun ajarin sholat. Murus sabiyya bis sholati idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anak untuk sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. 7 tahun. Berarti kalau bisa sebelum 7 tahun sudah diajari sholat. Makanya sebaiknya Bapak Ibu, sebaiknya anak itu sudah disunat sebelum umur 7 tahun. Ini sarannya. Jangan kayak saya sunat itu umur 11 tahun. Malu betul, banyak yang nonton Pak. Subhanallah. Kegedean. Makanya anak saya pas umur 5 tahun itu. Atau bujuk-bujuk sunat, mau dia. Sakit nggak? Enggak, kata saya kan. Ya paling sakit dikit. Jangan ditakut-takutin. Saya perhatikan mengapa orang sekarang terlambat menyunat anak. Bukan nggak ada biaya, kan nggak kan mahal-mahal betul. Karena pengen hajatan. Nah itu yang jadi masalah. Ya nggak harus hajatan kan Pak? Yang namanya khitan itu. Setahu saya yang sunahnya pakai walimah itu 1 nikah. Itu sunah pakai walimah. Yang kedua akikah. Karena akikah itu kan bagian dari walimah soalnya. Kalau sunat mah nggak harus pakai walimah lah. Gunting aja udah. Kalau nggak ikutin sunat masal kan gitu. Jangan nunggu kegedean gitu. Jadi kita ini kebawa budaya Bapak Ibu. Hajatan juga kan jangan sampai biar tekor asal kesohor. Jadi ketawa sehari nangis setahun. Begitu ngitung isi kotak kok tekor misalnya. Utang kemana-mana umpamanya. Jadi niatnya jadi nggak sedekah. Saya bukan anti hajatan, bukan. Tapi saya ngasih saran. Jadi jangan sampai anaknya tertunda sunat hanya gara-gara pengen hajatan.
gede-gedean, mentang-mentang udah rajin nyumbang, pengen pulang modal umpama. Jangan, niatnya harus sedekah. Namanya aja sedekahan. Kalau orang kampung saya nyebut mau kemana? Sedekahan. Niatnya kan udah jagus itu, sedekah. Karena memang semakin banyak orang soleh yang memakan makanan yang kita hidangkan, itu semakin barokah nanti. Makanya orang yang hajatan niat sedekah, Pak, insya Allah barokah. Di nikah nih, ngundang tetangga, niatnya sedekah makanan, itu rezekinya bakal lancar. Beda kalau niatnya bisnis. Gua mah waktu kondangan teman dia nyumbang sekian, ketiban dia pulangin cuma segini. Nah, nggak niat sedekah kan, akhirnya senep di hati. Wah, ini saya kok belak-belakan amat ya. Subhanallah. Jadi sekali lagi, murus sabiya bi sholati idza balagha sab'a sinin, perintahkan anak-anak untuk salat kalau umurnya sudah 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, dan kalau umurnya sudah 10 tahun, fadribuhu ilaiha, gembok gara-gara meninggalkan salat. Jadi kita ini boleh mukul itu gara-gara meninggalkan salat, tapi yang dipukul tetap nomor 1 haram wajah. Jangan sekali-kali. Saya ini ingin menyampaikan Bapak Ibu, budaya-budaya yang didik anak jewer kuping itu salah lah Pak. Saya masih SD dulu sering melihat guru saya itu nendang siswa. Kadang nendang pala Pak guru itu. Iya betul, guru itu jangan dipidana. Tapi menurut saya nendang pala juga salah kan. Sampai sekarang saya kalau guru yang mukul pantat nggak tak ingat itu. Tapi guru yang nendang pala tak inget aja wajahnya itu Pak. Rasanya kok yang bekas banget gitu ya. Nggak boleh itu. Jewer kuping ya Bu, jangan biasain. Anak tuh jewer kupingnya. Makin bandel. Tukang ngeyel gedenya nanti. Makanya ibu-ibu ini Pak, kalau jadi istri kok ngeyel, mungkin sering dijewerin kecilnya itu sama emaknya ya. Bapak-bapak juga tukang ngeyel karena sering dijewerin. Jangan menampar wajah, jangan nempelin kepala. Jitak juga jangan. Narik ini nggak boleh, nyubit perut nggak boleh, nyubit paha juga nggak boleh, cubit wit ya, sampai muter berapa kali, bekasnya lama loh Bu, bekasnya biru kan kalau nyubit itu Pak, bekas di hatinya lebih lama lagi. Lo gimana ngemukul anak itu? Tak ajarin caranya, gebuk pantatnya, 100 kali jangan berhenti kalau dia nggak ampun, pak sampai pedas tangan kita Pak. Ampun dulu baru berhenti. Ampun, dah berhenti. Itu nggak ada bekas Bapak Ibu. Di hati juga nggak ada bekasnya. Itu pengalaman saya. Ibu saya itu nggak pernah mukul manapun kecuali pantat saya. Kan nakal juga kecil dulu Pak. Pokoknya kan gengsi ngomong ampun, nggak mau ngomong ampun gengsi, tapi nggak berhenti tuh tangannya. Begitu kita ngomong ampun Mak, berhenti dia. Padahal kalau ampun dari tadi emang nggak lama karena gebuknya itu enggak. Tapi karena gengsi ngomong ampun ya sudah pedas dulu. Tapi nggak ada rasa Pak. Pada akhirnya nggak ada bekas di hati. Kita menjadi lebih baik lagi. Semua nasihatnya kita dengar. Tapi beda dengan mukul kepala. Makanya termasuk tadi di Quran kan membolehkan suami memukul istri. Tapi ingat Pak, yang dipukul jangan muka. Yang dipukul pantat. Makanya pantat dibikin tebel. Kalau dipukul kan dal mendal dia. Itulah gunanya mengapa pantat dibikin tebal, bukan cuma buat duduk soalnya. Selanjutnya wal aklu, ketiga. Syarat diwajibkan sholat itu adalah berakal. Jadi orang gila enggak wajib sholat. Makanya kalau pengen masuk surga gratis, ya minta gila aja. Enggak usah sholat, enggak usah puasa, enggak usah zakat, enggak usah ke masjid, enggak usah ngaji, minta gila. Dan ada yang berpendapat kan dosa-dosanya sebelum dia gila tetap diadab nantinya, belum tentu. Karena orang muslim itu sakitnya adalah kafarat, sakitnya adalah penebus dosa. Makanya saya lihat mengapa orang muslim banyak sakit, dan rata-rata sekarang ya Pak, sebelum meninggal kok sakit rata-rata. Sakitnya parah dulu bertahun-tahun baru meninggal. Itu jangan berpikirnya negatif terus kita, tapi pikir positif. Orang yang meninggal, orang yang sakit sampai meninggal nggak sembuh sakitnya, maka sakitnya akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Berarti kemungkinan besar beliau meninggal tanpa membawa dosa sama sekali. Allahu Akbar. Itu fadilahnya. Enaklah jadi orang Islam itu enak betul sebetulnya. Kalau rumusnya ke sana Bapak Ibu, kita jadi orang Islam itu bahagia.
Karena begini, yang penting dia sudah Islam, yang dia ucap sama la ilaha illallah, walaupun warna bajunya berbeda, firqahnya beda, manhajnya beda, alirannya beda, Islamnya tetap sama dan punya hak yang sama untuk masuk surga. Mengapa orang itu cenderung kaku, Pak? Cenderung kaku, semua orang lain salah, yang benar dia sendiri. Apa sebabnya? Karena dia menganggap golongannya saja masuk surga, yang lain enggak. Seakan-akan dia udah ngapling tuh surga. Seakan-akan macam begitu kan? Coba perhatikan, orang yang ekstrim, orang lain salah semua, yang lain kafir semua, yang lain bid'ah semua, padahal sama-sama Islam, sama-sama sujud kita menyembah Allah. Karena berangkat dari satu pemahaman dasar, dia menganggap kelompoknya saja yang paling benar. Beda kayak kita yang di sini. Kan kita ini sudah ngaji. Pokoknya penting Islam, mengamalkan, insya Allah masuk surga semua. Yang penting taubat kalau berbuat dosa. Yang malah masuk neraka itu yang merasa paling suci. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang paling tahu siapa orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi, mengapa Allah sindir nggak boleh merasa paling suci? Karena selalu ada, Pak, yang sedemikian rupa. Malah orang yang merasa paling suci, walaupun dia nggak pernah maksiat seumur hidupnya, bisa masuk neraka. Jam berapa azannya? Ntar lagi ya. Jadi begini, Pak. Abdurrahman bin Muljam, Bapak Ibu, itu hafal Quran 30 juz. Tapi masuk neraka, Pak. Nggak pernah tinggal sholat ke masjid. Selalu berjamaah. Mengapa dia masuk neraka? Padahal dia nggak pernah berzina. Dia tidak pernah tinggal sholat, nggak pernah tinggal puasa. Sholat nggak pernah di rumah, pasti di masjid. Kalau kita di sini kayaknya pernah ya sholat di rumah kan? Dia nggak pernah sholat di rumah, pasti di masjid. Tapi kok masuk neraka? Gara-gara dia merasa paling suci. Dia mengkafirkan orang yang nggak sepaham sama dia. Nah, cikal bakalnya. Pokoknya kalau nggak sepaham sama dia, kafir pokoknya. Akhirnya dia, dosa terakhirnya yang bikin dia masuk neraka apa? Membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Karena dianggapnya kafir oleh Abdurrahman bin Muljam. Makanya teroris itu kalau ngelihat ibadahnya mungkin kalah kita. Teroris itu nggak pernah nonton sinetron, yakin saya nggak sempet dia, Pak. Orang ngerakit bom aja kerjaannya kan. Nggak pernah nonton sinetron, nggak pernah mungkin buat maksiat, tapi dia menganggap yang selain dia kafir semua, halal darahnya, seperti Abdurrahman bin Muljam tersebut. Jadi itulah kepandaian setan menipu manusia. Mula-mula manusia ditipu, digoda biar malas sholat, nggak mempan, akhirnya manusia digodanya biar menunda-nunda waktu sholat, nggak mempan juga. Manusia digodanya agar riak ketika sholat. Terus begitu. Enggak bisa mempan juga. Akhirnya setan menggodanya merasa paling baik dari orang lain. Dosa merasa paling baik dari orang lain adalah dosa yang membuat iblis diusir dari surga. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Nah, ini dosa paling besar. Jadi iblis diusir dari surga bukan karena ngedipin cewek. Bukan. Bukan karena korupsi malahan. Iblis diusir dari surga karena merasa paling baik dari orang lain. Nah, itu yang harus kita hindari sebetulnya. Nggak pernah korupsi dia malahan. Dan iblis itu nggak pernah menghina Allah. Nggak pernah. Jadi iblis itu sopan banget sama Allah. Nah, kita ini yang sering ngelunjak itu kita sebenarnya, Pak. Iblis itu sopan banget sama Allah. Nggak pernah dia ngelunjak. Karena dia tahu betul. Tapi yang bikin dia tergelincir adalah takaburnya, kesombongannya. Jadi syarat wajib salat ada 3. Islam, baligh, dan berakal. Kalau kita punya 3 ini, maka wajib salat. Kalau kurang 1 aja nggak apa-apa, nggak salat. Masih ada? Adanya. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjut lagi di kesempatan yang akan datang. Masih seputar sholat. Seputar sholat ini nanti kajiannya paling lama, Bapak Ibu. Karena setelah kita ngaji fikih utamanya, kita akan ngaji sifat sholat nabinya nanti.
Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.